Halo, selamat pagi para Selamat sahabat pagi. Tribun. Hari ini kita ketemu lagi dengan para tokoh, para pengusaha yang sangat kita kagumi, ya sangat luar biasa. Ada Pak Seniet, Selamat pagi, Pak pakar Setiawan. Star Business. Ada Pak Johnson Selamat pagi dari semuanya. BTSA Logistik. Pada kesempatan ini mungkin kita akan mendengarkan kiat-kiat atau suksesi para pakar dari kita hari ini, ya. Gimana Pak Seniet? Sangat baik sekali Pak Setiawan, luar biasa. Hari ini saya sangat senang ya bisa berbicara di Tribuns ya bersama Pak Johnson BTSA Logistik. Saya sendiri dari Trend Development Center, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi, coach, dan training di bidang sales, marketing, dan manajemen. Buku saya yang pertama, Start Marketing for Everyone Business, sudah bestseller, dan saya ada satu konsep lagi, Start Business, yang sudah saya bawa untuk banyak perusahaan di seluruh Indonesia. Nah, tak lupa juga mungkin Pak Johnson bisa menceritakan sedikit Pak dengan pengalaman, experience BTSA itu seperti apa Pak? BTSA kebetulan BTSA ini adalah saya bangun dari nol. Jadi saat ini kami sudah 20 tahun di bidang logistik. Kami ada beberapa departemen, hampir semua logistik kami masukin dari darat, laut, udara, ekspor, import, tracking, dan antar pulau ya. Ya mungkin itu sekilas dari perusahaan, profil perusahaan kami. Saat ini kami ada di 9 kota di Indonesia dengan sekitar 200 karyawan yang mendukung. Pak, sebelum itu Pak, tadi sudah diperkenalkan, Ya. ya kan? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut kita punya karakteristik apa dan keunggulan apa yang dimiliki oleh BTSA ini? Untuk kita BTSA, keunggulan kita itu karena kita memiliki semua lini, karena di Indonesia ini sangat unik ya Pak ya, ini kepulauan, terus tidak semua daerah bisa dijangkau oleh kayak seperti kapal atau udara atau pesawat ya. Jadi bila ada customer yang mau mengirimkan suatu barangnya ke suatu tempat, itu kita akan memberikan solusi ke mereka. Contohnya mereka mau mengirimkan barang ke Aceh, sedangkan di Aceh itu untuk pelabuhan impor belum ada pelabuhan impor yang komersil ya, istilahnya belum ada yang reguler. Kita bisa arahkan mereka ke pelabuhan yang terdekat, dan setelah itu kita bisa mengatur transportasinya sampai ke lokasi mereka. Dan kebetulan saya juga di sini adalah memiliki sertifikat ahli kepabeanan ya, dari tahun 2006. Ini sertifikasi ini dikeluarkan dari Departemen Keuangan di bawah pengawasan Dirjen Bea dan Cukai. Sangat luar biasa Pak. Jadi benar-benar one stop solution, Ya. bukan hanya memberikan fasilitas pengiriman atau impor barang, tapi juga memberikan solusi. Efisiensinya di mana? Ya. Pelabuhan yang terbaik itu di mana? Dan benar-benar kalau dilihat dari pemaparan Pak Johnson itu adalah one stop solution, sehingga customer itu bisa enak, tenang, nyaman, barangnya sampai di tempat tujuan dengan baik dan benar ya. Apalagi tadi dijabarkan juga memiliki sertifikasi ahli kepabeanan, dan itu merupakan fasilitas yang diberikan kepada klien. Mungkin itu keunggulan yang ada pada Iya. BTSA ya. Mungkin berarti pengirim juga tinggal memonitor, tahu-tahu barangnya sampai Iya, ya, iya. gitu. Dan biasanya kalau pengirim misalnya pengiriman baru Iya. yang mereka katakanlah customer belum ada yang mengetahui, ini ya banyak ya Pak Setiawan ya, Betul. yang Pasti belum pengen tahu gitu lah ya. barangnya apakah ada izin khusus atau Iya. ada persyaratan khusus, itu pelayanannya seperti apa Pak? Ya, kalau dari kami kan ada tim yang paham aturan ya. Karena memang untuk aturan impor ini kita harus menguasain
aturan itu sebelum barang masuk ya Pak. Jadi biasanya kita akan melakukan meeting kepada customer, kita akan menjelaskan izin-izin apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mendapatkan izin. Sekarang pemerintah juga sangat open, izin bisa kita minta secara online gitu. Tetapi ya kita harus ikutin step-step yang ada ya Pak ya. Sesuai dengan peraturan. Iya, sesuai dengan peraturan Pak. Karena kan pemerintah buat peraturan ini juga ada reasonable yang memang harus kita ikutin gitu Pak. Ya. Berarti kalau misalnya kita bicara dari sisi import misalnya Pak ya, mereka juga bisa dibantu dengan misalnya memperhitungkan Pak biaya-biaya yang kemungkinan ditimbulkan sehingga barang bisa sampai ke tujuan. Iya Pak, penerima Pak. Iya, biasa kita akan memberikan proyeksi dengan angka 95% ya Pak ya. Istilahnya miss-nya paling lebih atau kurang di 5% Pak. Iya, jadi Pak, ya. mereka sudah tahu oh saya masuk barang ini biaya saya berapa, saya bisa jual berapa gitu Pak. Gitu ya. Ya Wah, itu sangat praktis Pak ya. Itu sangat penting Pak. Karena tiba-tiba kalau misalnya ada customer yang saya mau import ini masih belum tahu, tiba-tiba harganya naik sekali dan membuat banyak customer yang mungkin dia kecewa, terkejut. Tapi dengan adanya proyeksi ya yang disampaikan membuat customer bisa dia perkiraan kira-kira HPP-nya biaya-biaya berapa sehingga nilai jualnya juga bisa diperkirakan kepada customer dengan baik. Mungkin Pak kalau kita bicara tadi operasional Pak ya, istilahnya mungkin kalau dari sisi handling itu sendiri Pak, misalnya kan kita bicara UMKM nih misalnya Pak, ternyata dia kan belum tentu tahu cara menghandling dalam bentuk packaging, dalam bentuk apa, apakah kita juga bisa sebagai memberi masukan kepada para penjual itu dari sisi kita Pak? Kalau di saya kan banyak kita mengenal ini ya, customer, banyak kita mengenal produk-produk yang diimpor. Biasa sih memang kita akan memberikan satu masukan kepada mereka, oh ini tolong di packaging seperti ini. Kadang-kadang mereka nggak tahu ini sebenarnya beli di mana gitu, carinya di mana. Kita bisa kenalin, ya boleh supply-nya A, B, C ya, silakan di nego sendiri gitu, atau mereka mau meminta kami packaging, kita juga punya tim yang bisa membantu Pak. Biasa kita sih opsional, karena yang packaging ini kan satu pihak ketiga pihak ketiga. Kalau memang bisa mereka ke pihak ketiga atau mereka buat sendiri, itu kita opsional sih, tapi selalu kita arahkan gitu Pak. Benar-benar solusi untuk customer. Jikalau customer membutuhkan, BTSA siap mendukung informasi maupun kemudahan-kemudahan yang untuk mempermudah supaya UMKM maupun perusahaan-perusahaan itu bisa dengan lancar ekspor barangnya ke luar negeri. Iya, gitu. Betul. Dan memang customer kita juga senang juga minta ke kita, karena biasa kita juga Anda bisa buat ini nggak? Saya bilang saya nggak bisa, tapi saya punya teman yang bisa. Kita nggak sistemnya semua kita bisa, ya seperti orang bilang palu gada, lu mau apa gua ada gitu. Jadi kita selalu ya udah, contoh Pak Setiawan nih, kadang-kadang mungkin nextnya mau bangun rumah, ada nggak kenalan wallpaper gitu? Nah, kita bisa kenalin kita. Contoh simple seperti itu Pak. Jadi UMKM juga seperti itu. Jadi mereka juga senang bertanya kepada kita gitu Pak. Luar biasa. Kita juga, saya ngebayanginnya para pelaku juga tenang Pak. Iya Pak. Problem yang sekiranya mereka tidak bisa atasi bisa dibantu untuk diatasi. Iya, kita bisa kasih. Untuk mempermudah lah. Saya pikir dengan adanya supporter seperti ini diharapkan para UMKM, pebisnis di Medan, Sumatera Utara maupun di Indonesia, karena sudah ada 9 kota di Indonesia, bisa dengan mudah ekspor barang ke luar negeri, sehingga ini akan menciptakan devisa bagi negara dan kita akan semakin maju dan berkembang bersama perusahaan UMKM di seluruh Indonesia. Betul Pak. Pemerintah juga sangat support lah untuk ekspor ini Pak. Iya. Karena mendatangkan devisa. Iya benar Pak. Win-win solusi yang baik ya untuk perkembangan ekonomi ke depannya. Terus kalau dari sisi tadi Bapak udah bilang saat ini kita sudah hadir di kurang lebih 9 kota. Iya. Boleh diinfokan sekilas kota mana saja yang kira-kira? Oh ya, di kita sudah ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, dan Lombok Pak. Wow. Jadi sudah boleh dibilang menjangkau dari wilayah barat sampai ke timur, barat timur. Jaringannya sudah ada Pak ya. Luar biasa. Di kita ya 9 kota, memang sih satu-satu kota kita mulai, karena
kita juga nggak mau terlalu, karena kan kita sudah 20 tahun ya Pak ya. Terus untuk kredibilitas kita pasti jaga 100% Pak. Jadi orang tenang Pak. Kita juga nggak akan gambling dengan nama besar BTSA kita. Siap. Value for customer. Iya. Jadi apa yang di supply, apa yang diberikan jasa kepada customer di seluruh Indonesia itu dapat dipertanggungjawabkan dan Iya. kemudian customer pun merasa happy karena bisa partnership. Karena saya melihat dari hasil pembicaraan tadi banyak diceritakan Ya, itu luar biasa. building trust ya. Iya, building trust. Kepercayaan itu sangat penting. Jadi di dalam menjalankan bisnis adalah aspek kepercayaan ini yang selalu menjadi titik atau tolak ukur Iya. untuk perkembangan perusahaan. Ya, Mengetahui mungkin Pak, saya Ya. lihat dari Bapak bisa melihat bagaimana Pak Johnson meningkatkan SDM yang luar biasa itu. Pak, saya lihat sebagai konsep start bisnis ini bisa memberikan sedikit gambaran Iya. pada pemirsa Tribun kita lagi pentingnya SDM seperti apa Pak? Siap, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Tadi saya mendengar ya, Ya. Pak Johnson begitu luar biasa mengembangkan BTSA Group. Sampai sekarang sudah ada 9 kota di seluruh Indonesia. Artinya sebenarnya Indonesia Barat dan Pusat dan Timur itu sudah ada jaringannya BTSA logistik. Nah, yang menjadi standarisasi perkembangan perusahaan ke depannya adalah sebenarnya SDM juga ya. Karena SDM yang berkualiti, SDM yang kuat itu akan menjawab tantangan, problem solving lebih baik dan melayani customer lebih baik. Artinya customer akan semakin happy. Ditambah lagi dengan adanya ahli-ahli yang memang BTSA ini ahli di kepabeanan, bukan hanya teoritis, tapi BTSA, Pak Johnson dan tim itu memiliki sertifikasi keahlian yang memang mengikuti proses ujian yang sangat ketat sehingga bisa memberikan solusi. Informasi yang diberikan kepada customer itu bukan informasi saya koreksi, bukan seperti itu, tapi 95% itu dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian customer menjadi happy atas pelayanan yang diberikan. Nah, itu saya melihat satu seperti itu. Dan kemudian ada visi yang jelas ya, tadi darat, laut, udara menjadi pelayanan terbaik pada customer. Kuncinya kalau di jasa saya melihat dasar perkembangan BTSA ini adalah pelayanan yang konsisten, komitmen dan value for customer. Pak Johnson juga tadi saya lihat juga tidak seperti trading, saya ada jasa ini saya ambil value atau nilai dari sana, tapi enggak, dia berikan semua full kepada customer yang membutuhkan. Konsennya hanya logistik, Memberikan ekspor, import, dan pelayanan terbaik, Pak, ya. transmisi. Iya. Ya, saya melihat seperti itu, Betul, pelayanan sangat terbaik luar biasa. dan SDM yang ditingkatkan. Inilah menjadi hari ini adalah kunci sukses daripada BTSA Logistik. Luar biasa. Luar biasa Pak ya, pembicaraan hal ini sangat berkualiti, semoga bisa memberikan manfaat kepada Tribuners, Iya, Tribun. kemudian para pembaca. Saya yakin, saya percaya ini akan sesuatu yang menarik, karena industri jasa biasanya saya melihat banyak perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan, Betul Pak. tapi tidak melihat aspek pelayanan. Sebenarnya aspek pelayanan yang membuat perusahaan itu menuju ke puncak. Betul. Ya, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan lagi oleh Pak Sendiet sebagai closing statement kita, Pak. Oh ya, oke, terima kasih ya. Saya Pak Johnson yang luar biasa sudah ada waktunya memberikan presentasi tentang BTSA sehingga maju dan berkembang. Harapan saya bersama Pak Setiawan dan para CEO ini juga adalah bisa memberikan kontribusi sih kepada pengusaha UKM di seluruh Indonesia, bisa menginspirasi. Semoga Indonesia UKM semakin maju dan berkembang. Saya lihat adalah terus ya berkreasi, memberikan pelayanan terbaik yang tentunya memiliki karakter produk dan jasa yang berkualitas, selalu improve. Perusahaan yang maju itu selalu improve Pak, baik dari segi produk dan jasa. Karena kalau perusahaan tidak melakukan perbaikan akan ketinggalan, baik dari digital maupun offline-nya. Nah, kedua, pelayanan. Yang ketiga adalah SDM. Ya, bagaimanapun SDM adalah backbone-nya, tulang punggung dari perusahaan untuk ke depan yang lebih maju. So, SDM ini adalah aset yang harus kita jaga, kita kembangkan, anggap, dan kita harus membuat SDM ini adalah sebagai tim bagi perusahaan untuk berkembang ke depannya.
Saya pikir ketiga inilah yang menjadi landasan setiap perusahaan untuk semakin maju dan berkembang, dan tetap stay humble ya, tetap kita stay humble supaya kita tidak pernah puas untuk maju ke depan menjadi perusahaan yang lebih baik ke depannya. Itu Pak. Ya, Semoga luar biasa, Mantap, luar luar biasa. Ya, luar biasa. Baik, para Tribuners, hari ini kita sudah mendengarkan informasi yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Pak Jansen maupun Pak Sendiet. Terus ikuti kami di channel YouTube Tribun Medan, akan hadir terus informasi kiat-kiat tips dari para sukses, orang-orang sukses yang akan selalu kita sajikan untuk para Tribuners. Selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan. terima kasih. Terima kasih Tribuners Medan.